dengan kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya pada salib kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan kita.
dan memberi bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah permohonan. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah kami, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Realisasi pada sore hari ini kita intensikan untuk berdoa bagi kedamaian jiwa Bapak Blasius Bolengola, Ibu Elizabeth Bareng-Medon, dan juga Bapak Bim Juan yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka diberikan rahmat pengampunan dan dipersatukan di dalam kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Kita juga berdoa mohon rahmat Tuhan untuk jalan keluar yang terbaik bagi masalah hukum Bapak Johan Jurmakaton. Semoga Allah senantiasa menguatkan dan menumbuhkan hatinya di dalam peristiwa ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menggembirakan kami dengan teladan Rasul Thomas yang kami peringati hari ini. Semoga kami senantiasa mengalami perlindungan dan percaya akan memiliki hidup dalam nama Dia yang oleh Rasul Thomas sendiri diakui sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus Putra. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kami bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan keluarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu tujuan. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan katakanlah Injil. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, muliakanlah Dia hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan katakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan katakanlah Injil.
Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganmu. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungmu. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, kita diingatkan bahwa kita adalah anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul. Para rasul yang memberikan dasar iman kita kepada Allah, bukan hanya melalui ajaran, tetapi juga melalui kesaksian iman dan hidup mereka. Mereka lah yang terlebih dahulu bergumul dalam iman kepada Yesus Kristus.
dan Allah. Kata-kata ini bukan sekedar afirmasi mengenai Yesus yang bangkit secara nyata, tetapi lebih dari itu, ini adalah ungkapan iman Thomas bahwa Yesus benar-benar Tuhan dan Allah yang memahami isi hati, yang memahami kelemahan manusia, dan dengan belas kasih menyembuhkan luka-luka dan kekecewaan serta keraguan manusia. Kita memang tidak dapat melihat Yesus secara langsung seperti Thomas saat ini. Namun kita tetap dapat menjumpai Yesus dalam rupa Kristus yang kita pandang dan kita santap dalam perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah suatu kesempatan dan harta yang berharga bagi kita. Di dalam perayaan Ekaristi inilah Yesus menunjukkan luka-lukanya dan menawarkan rahmat kesembuhan bagi setiap luka, kekecewaan dan keraguan hati kita. Karena di dalam perayaan Ekaristi kita diundang untuk selalu membuka hati, melihat diri kita sendiri, segala pergulatan, segala hal yang terjadi dalam hidup kita, untuk dipersembahkan dan dipersatukan dengan Tuhan salib Kristus yang menyelamatkan. Jangan tanyakan dan ragukan dulu, apa buktinya bahwa Ekaristi menyelamatkan, bahwa Ekaristi mendamaikan dan menyembuhkan. Tiap minggu saya ikut Ekaristi, hidup saya biasa-biasa saja. Segala persoalan tetap datang, bahkan semakin berat, semakin berat. Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat, namun percaya. Artinya dalam hidup beriman, yang menjadi poin utama bukan menurut bukti, tetapi sikap percaya dan penyerahan diri yang total pada Tuhan. Kita tidak akan tahu persis kapan Tuhan akan menunjukkan secara pasti bukti nyata cintanya yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Kalau langsung dikabulkan dan dipenuhi syukur kepada Allah. Kalau tidak, kita harus tetap percaya dan terus percaya bahwa rencana Tuhan selalu benar. Oleh karena itu, mari kita serahkan segala persoalan dan pergulatan hidup yang tidak dapat kita kendalikan ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Saat kita mulai ragu, saat kita mulai tidak percaya, ingatlah kembali bagaimana Tuhan pernah menolong kita pada masa lalu. Semoga kesaksian iman para rasul, kesaksian iman orang-orang di sekitar kita, dan rahmat Ekaristi yang kita terima meneguhkan kita untuk terus berjalan tanpa ragu dan takut dalam lorong kehidupan yang kadang gelap dan berkabut. Hingga kita dapat berkata dari dalam hati kita sendiri, ya Tuhanku dan Allahku, karena cinta dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Marilah kita berseru. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Santo Thomas Rasul yang mengajarkan kami arti kejujuran dalam beriman. Ampunilah kami jika di tengah badai kehidupan dan ketidakpastian dunia, hati kami sering kali dililit keraguan dan ketakutan. Sama seperti Engkau menjumpai Thomas dalam keraguannya, jumpailah pula kami dalam kelemahan kami. Jamahlah hati kami ya Tuhan, agar kami mampu bersujud dengan iman yang teguh dan berseru dari kedalaman jiwa kami, ya Tuhanku
dan Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang dipersembahkan kepadamu, hasil tidak bisa manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang dipersembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini menerima dan menjaga keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami menyampaikan sebuah bakti dan perubahan pujian berupa roti dan anggur ini ke hadirat-Mu sambil mengenang pengakuan iman Santo Thomas Rasul. Kami mohon dengan rendah hati, berkenanlah memelihara karunia dalam diri kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah dan Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gereja-Mu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusan-Mu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa bersama seluruh bala malaikat dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagi-Mu sambil berseru.
kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan kecurangan roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhusus Bapak Blasius Boleh-Olah, Ibu Elizabeth Barek-Mendon, dan Bapak Lim Juman yang kami doakan pada hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantarannya bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Berilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama Dan bersama roh. damai Kristus damai Kristus. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasianilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang juga keperjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, pada peringatan Santo Thomas Rasul, kami bersyukur karena boleh menyambut tubuh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Semoga Ia kami maklumkan dalam setiap hidup dan karya, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan adorasi. Mari menimba air kehidupan Dari sumber-sumber keselamatan. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putra-Mu yang menunggai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Berkenankanlah kami menyampaikan sebab bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Injil Matius. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menjujukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan menjujukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan tunjukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah di dalam keheningan kita memandang Tuhan yang datang menjumpai kita di dalam sakramen Maha Kudus ini. Mari kita sampaikan kepada-Nya kerinduan hati kita, segala hal pergulatan dan
kepercayaan penuh bahwa Ia senantiasa hidup, menyertai, dan mendampingi setiap langkah hidup yang kita jalani. Litani Hari Kudus Yesus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang Maha Kudus, Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam limpaan bunda perawat, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang mulia tak terbatas, Kasihanilah kami. Hati Yesus baik kudus Allah, Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan, keadilan dan cinta kasih, Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan, Kasihanilah kami. Hati Yesus amat patut dipuji-puji, Kasihanilah kami. Hati Yesus raja dan pusat segala hati, Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, Kasihanilah kami. Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepada-Mu, Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang ditimpa penghinaan, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang taat sampai mati, Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tersusuk dengan tobat, Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan, Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa, Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepada-Mu, Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, Kasihanilah
Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan murah hati, Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Oh